Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazar Raffi dengan NIM 0820230013 dari Politeknik Astra dari program studi Teknologi Rekayasa Logistik. Di sini saya ingin membahas terkait jurnal yang sudah saya buat yang berjudul Analisis Delay Supply Part dari Supplier Toyota. Nah, Toyota adalah salah satu showroom terbesar di Indonesia dengan pesaing dalam bisnis otomotif secara khusus. Mobil-mobil keluaran Toyota termasuk dalam kategori terjangkau untuk masyarakat secara luas. Saat ini, Toyota merupakan merek mobil yang sangat dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Toyota juga memperhatikan pengembangan jaringan penjualan dan pelayanan purna jual demi memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Mengacu pada pelayanan, termasuk penjualan dan service berkala pada kendaraan terhadap customer dibutuhkan kenyamanan tempat dalam operasional, semua kegiatan yang diberikan Toyota Indonesia kepada customernya. Dalam memperbaiki pelayanan, Toyota berinovasi membuat interior pada showroom yang menarik. Salah satunya showroom di Toyota yang berada di Puri Kembangan, Jakarta Barat, bukan hanya berinovasi dengan teknologinya saja, tetapi showroom Toyota di Puri Kembangan tersebut membuat tampilan interior showroom yang menambah estetis dalam tampilan mobil yang dipamerkan. Customer showroom itu juga perlu difasilitasi dengan memperhatikan standarisasi showroom Toyota meliputi fasilitas pendukung seperti aksesoris area anak, area info produk, dan furniture yang mampu membuat pengunjung nyaman dan betah sehingga kesan nyaman dan mewah terasa pada suasana interior showroom tersebut. Nah, terdapat latar belakang pada pembahasan kali ini, yaitu salah satu industri manufaktur otomotif terbesar di Indonesia adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau biasa disebut PT Temin. PT Temin itu sebagai industri papan atas di Indonesia tentu sudah memiliki sistem kerja dan sistem manajemen yang sangat baik. Tetapi hal ini bukan berarti semua sistem kerja yang sudah ada dan sistem yang ada tidak perlu ditingkatkan dan tidak diadakan improvisasi atau suatu perbaikan. Tapi hal tersebut harus selalu ditingkatkan dan perlu diperbaiki atau improvement agar lebih memudah proses pekerja sehari-hari dan membuat produksi yang dihasilkan menjadi lebih optimal dan maksimal. Lalu, berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu SOP atau Standard Operation Process yang baik agar setiap ECI yang masuk langsung diproses sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam hal produksi. Permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan ini akan dianalisis dan diselesaikan dengan improvement yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan PT Toyota Manufaktur Indonesia. Penyelesaian masalah ini menggunakan metode Toyota Business Plan. Business Plan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang diorganisasikan dalam bidang peniagaan dan industri yang disediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Lalu metode penelitian Toyota Production System atau TPS yaitu suatu sistem yang biasa dikenal dengan sebutan TPS merupakan sebuah filosofi untuk mengatur sebuah perusahaan dan proses produksi yang akan dilakukan di perusahaan tersebut yang dicetuskan oleh Mr. Saikichi Toyoda. TPS merupakan konsep disesuaikan dengan budaya Jepang. Hasil penyederhanaan dari TPS sering disebut dengan Lean Manufacturing. Tujuannya adalah mendapatkan kualitas yang paling bagus dengan biaya yang rendah dan lead time yang paling singkat. Penelitian ini menganalisis keterlambatan suplai suku cadang dari pemasok Toyota dalam periode November tahun 2023 hingga Februari tahun 2024 yang menggunakan beberapa metode untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah keterlambatan. Data menunjukkan bahwa keterlambatan bulanan tertinggi terjadi pada PT NTC yang secara konsisten mengalami keterlambatan signifikan dibandingkan pemasok lainnya. Analisis detail terhadap penyebab keterlambatan pada PT NTC ini mengungkapkan bahwa masalah utama adalah kekurangan bahan baku atau raw material yang menyumbang 8 dari 53 kasus keterlambatan atau sekitar 15%. Nah, kesimpulannya analisis keterlambatan pasokan komponen dari vendor Toyota pada periode tersebut adalah
mengungkapkan beberapa masalah utama yang berdampak signifikan pada efisiensi operasional, dan ketepatan waktu produksi. Kekurangan bahan baku ini terutama dipicu oleh gangguan pada rantai pasokan global dan konflik geopolitik. Sementara keterlambatan dari vendor disebabkan oleh masalah logistik, periode bulanan, dan kondisi cuaca ekstrim atau hal lainnya. Lalu, implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat membantu Toyota mengatasi masalah keterlambatan pasokan, menjaga kelancaran produksi, dan memastikan pengiriman kendaraan tepat waktu di tangan konsumen. Studi kasus ini memberikan wawasan penting bagi manajer rantai pasok untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan serta meningkatkan kerja operasional di masa yang akan mendatang. Baik, cukup sampai sini terkait pembahasan jurnal yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.